Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Al-Mukarramun para muqaddam Tijani, khususnya Kiai Mas Ibrahim Omar Butawi Tijani beserta rombongannya, para ikhwan sekalian, akhwat, para muhibbat yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sekalian oleh nikmat yang sebesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, kita dijadikan umat Islam. Nomor dua, kita dijadikan pengikut murid Sayyidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Berhadis keadaan yang berubah di dalam dunia yang terbalik sekarang ini akibat dari globalisasi, sehingga ya pengawalnya terbalik. Kakinya dari atas, orang kecil kerjanya oleh orang besar, pengamen bawa HP, pengemis roban di Samsu. Begitulah yang mengatur pemerintahan, yang berkuasa bukan presiden tapi rakyat bawah. Baik rakyat itu pencuri maupun tukang sate, presiden takut pada itu. Ada sebegitu suruh saja, ini kerjakan, ini terbalik. Alhamdulillah dalam keadaannya begini ini ada sekelompok manusia yang dipimpin bukan orang bawah, dipimpin oleh orang atas, dan atasnya tidak nanggung-nanggung. Bukan orang atas buatan manusia, raja diangkat oleh manusia, kan buatan manusia. Semua buatan manusia diangkat jadi presiden oleh bawah. Tapi orang Tijani pemimpinnya bukan diangkat oleh manusia, oleh Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang wali bukan angkatan manusia, seorang nabi bukan angkatan manusia, Allah yang mengangkat. Seorang rasul juga bukan angkatan manusia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Angkatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala masih dibagi dua lagi. Ada yang diangkat dan dipimpin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah sempurna jasadnya, syarat-syaratnya sempurna, sudah dewasa, fisiknya sudah sempurna, akalnya sudah sempurna, baru diangkat menjadi nabi, menjadi rasul yang umurnya umur 40 tahun. Tapi pemimpin kita ini tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah
SAW sebelum jasad ada sudah diangkat sebagai nabi. Jasad belum ada, roh masih roh sudah diangkat sebagai wali. Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Jadi tidak diragukan lagi, tidak ada duanya. Mengapa begitu hajat umat? Ar-Roh itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dimasukkan ke jasad jadikan dari nur, langsung diberi akal, dengan akal ini tahu kepada asrar-asrar, sangat taat dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa? Sangat taat. Semua roh-roh itu sangat taat kepada Allah sebelum dimasukkan pada jasad. Setelah dimasukkan pada jasad, maka karena jasad itu kotor, terdiri dari tanah dan air, terdiri dari itu, maka akibat berlaulnya itu luar nafsu. Jadi diangkat dari pemimpin sudah ada nafsu di sana. Yang dua tidak. Rasulullah dan sahabat diangkat dari pemimpin belum ada nafsunya, masih murni. Lagi bukan begitu. Selain Rasulullah diangkat sudah ada nafsu. Nafsu yang bawa tapi nafsu itu sudah diberi perangkat oleh Allah. Kalau Nabi sudah beri perangkat untuk masuknya kejahatan dan bisa masuk. Seperti apa? Bebek itu diberi perangkat kuat sehingga kuman-kuman dan baksil-baksil yang ada di pedaren tidak mempan, malah tambah gemuk. Tidak kuat menembus, setan menembus pada nafsunya, para nabi-nabi tidak kuat, malah kembali, malah berubah. Boleh ada yang berubah dia. Bolehnya apa namanya sedih. Kalau orang yang ahli membaca itu katanya apa saya. Kalau disantet orang masuk, tapi setelah di dalam berubah menjadi susu gitu. Ditambah disantet orang ya apa? Ya begini, karena dia begitu tampan, goda setan katanya, kemana tambah kakak? Ada beritanya boleh gampang dan gampang itu semua, gampang hanya dua yang harus dihafalkan. Satu membacanya Malika Yaumiddin, dia akan menangkapnya jadi lupa. Di lupa ditambahin doa atau dengan masa itu. Itu kalau di santet orang berubah santetnya menjadi obat, malah tambah kakak kalau disantet. Ya seperti bebek itu lah. Tambah makan baksil dan roto orang di pedaren malah tambah gemuk. Nabi Muhammad dan Sayyidina Sahabat bin Muhammad At-Tijani diangkat sebelum ada nafsu, masih asli, tidak usah penangkal, masih asli yang dijadikan pemimpin, masih zaman arwah. Sedangkan arwah dia diangkat oleh Allah sebelum masuk ke jasad dengan akal roh itu sangat makrifat kepada Allah dan sangat taat kepada Allah. Ini keuntungan kita di sini. Kita ditakdir ikut gratis sekali hanya untuk
Ini periode Mekah. Teknis mendidiknya itu Rasulullah masih ada di Mekah. Ya, apa yang di Mekah? Orang-orang waktu itu menghadapi ajaran Rasulullah yang jadi pedoman Muhammad Al-Amin, Muhammad yang sangat terpercaya. Hanya itu. Kok betul itu? Ya, buktinya Muhammad yang mengatakan. Itu tadi. Seperti Sina Abu Bakar ditanya oleh kafir, Abu Bakar, Muhammad cerita, dongeng katanya Abu Jahal, cerita bahwa tadi malam pergi ke Baitul Maqdis, terus datang tadi malam juga. Sedangkan kita ke utaranya sebulan, ke selatan 4 bulan, 2 bulan. Ya, apa menurut kamu Abu Bakar? Abu Bakar berpedoman kepada Muhammad Al-Amin, inka dapat lafaz sedekah. Kalau Muhammad yang mengatakan dapat sedekah, benar. Kalau Muhammad dari kata, kok Muhammad itu mereka. Terus tanya lagi orang kafir, kalau sampai buana tadi, jadi kalau begini kamu benarkan Muhammad terbiarnya cuma rubuh dan ada sekolah yang berubah bahasa itu. Apa jawabannya? Ini tidak usah dibunuh ala hak ada ini. Ya, kalau orang yang mengatakan orangnya betul sekarang itu dia berkata. Itu mereka. Jadi melihat musik siapa ini dari siapa ini? Ini mereka kategori mereka Tijani. Mereka Tijani bukan periode Mekah atau periode Madinah. Ya, apa periode Madinah dilanjutkan Muhammad Al-Amin, dilanjutkan Muhammad Al-Amin. Tapi ditambahi ilmu. Tidak hanya melihat orangnya, tapi ilmunya diikutkan di belakang. Karena ini tekad yang paling banyak, kitabnya adalah tekad Tijani. Sehingga Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad Jani sendiri mengatakan idza sami'tum anni fazinu bi mizan syar'i. Hukum syara harus diperhatikan. Contoh mana? Kalau tidak cocok buanglah yang apa? Kalau dulu, dan kalau apa tunggu. Ini tarekat Tijani. Memang tarekat Tijani disiapkan untuk masa akhir. Kalau periode Mekah itu melihat orang yang mengatakan sedang apa ilmu diteruskan oleh tarekat-tarekat, sedangkan yang periode Madinah saya melihat orang yang mengatakan bukan ilmu diteruskan di Indonesia itu oleh pondok-pondok pesantren. Pondok pesantren orang memundurkan anak ke pesantren tidak melihat ilmunya kiainya yang dia tidak melihat ilmunya. Ngaji apa terserah, yang penting dianya cocok. Itu lanjutan dari apa periode Madinah. Di waktu periode Madinah mulai goyah. Periode Madinah mulai goyah. Sekarang sudah mulai tidak melihat kiainya. Sampai kiainya nomor 2 yang penting pelajarannya seperti madrasah. Seperti periode Mesir, bukan warisan dari Rasulullah. Warisan Rasulullah orangnya dulu yang dilihat, kemudian sekarang mulai goyah. Orang mondok tidak melihat kiainya, tapi melihat pelajarannya. Mana
ada masih famili dengan saya, anaknya perempuan, minta kepada saya dimundurkan kemana, ke sana, pelajarannya maju. Padahal biayanya itu wajib dia sudah tahunya goyah, hingga diliburkan oleh ulama se-Jawa Timur waktu kumpul di Kolnya Ki Hamid Pasuruan pada hari Senin. Saya tidak ikut, hanya kebetulan saya ke sana, ya kita masuk oleh kawan-kawan panitia. Apa yang diliburkan? Kiai uang, TPC, kiai proposal. Itu yang bicarakan kan, sudah goyah. Kiai kena uang, kiai kena uang. Sudah kurang dilahi anaknya, sudah ini sudah goyah. Untuk mengkolah goyah. 83 ulama se-Jawa Timur yang dikumpulkan, yang dibicarakan situasi bicarakan hanya 2. Orang bawah bingung ikut yang mana saya, ikut yang mana saya bingung. Pimpinan di waktu itu Kiai Mustafa Bisri, narasumbernya 3. Ya, Ahmad Jokowi datang dari Jawa Tengah. Ini undangannya ulama se-Jawa Timur. Orang bawah bingung, orang atas dikatakan kiai uang, kiai proposal. Yang mana waktu keadaan begini ini, yang sudah periode Madinah sudah goyah, alhamdulillah dari K3 tetap berada. Undur mengkolah tetap, undur makilah juga ada pengajiannya. Kalau Mekah tidak ada pengajiannya. Tuhan itu apa? Darinya mama percaya sudah, percaya sudah, percaya untuk dia. Sekarang mudah-mudahan terus bertahan, undur mengkolah, wa makilah. Lihat siapa yang bicara dan ditambahi ilmunya. Mudah-mudahan bertahan. Saya pikir-pikir di waktu Gunung Bromo meletus, Gunung Bromo itu kan Probolinggo. Tapi kemarin dia ke barat, daya. Mengapa kok tidak ke utara? Kok kemana ini pada ini? Perasaan saya mudah-mudahan karena dia ini. Mengapa? Ada firman Allah, wa maka Allah beri adilahum wa anta fi. Kalau kamu ada di sana, maka Tuhan tidak akan menyiksa kepadamu. Nabi Muhammad tidak ada, tapi selawatnya tiap hari dibaca. Baik Jabaratin Kamal maupun Salat Fatih, mana dibaca Salat Fatih, yang banyak Salat Fatih. Wa ma'ana Allah itu wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa kelompok manusia itu kalau manusia itu ada kelompok istighfar. Pagi 100, sore 100, ditambah lagi istighfar 50 dan 12, jadi 62 sekali sampai sedikitnya ini istighfarnya. Dan kelompok lainnya baca sendirian itu lain, pergi pada presiden perorangan atau bawa kawannya datang ke sana. Ya, yang bukan unjuk rasa kepada Tuhan, bukan unjuk rasa ya untuk bahasanya ini, tapi merupakan banyak bersama-sama. Nah buktinya kalau istisqa tidak sendirian, menghadap Allah di lapangan, ramai-ramai sampai binatang-binatang ke bawah. Ya secara apa dunia modern ini, bukan modern ini, ya unjuk rasa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tumbalnya ada, mereka tidak tumbalnya ada.
Selalu ada kelompok di sini, kelompok saudara. Ma'adanallahu limanhum wa'anta fihim. Dan ada kelompok istighfar. Wa'adanallahu yastaghfir. Bersama-sama menghadap istighfar. Ini apa? Ya mudah-mudahan terus. Dan mudah-mudahan berhenti goyahnya apa warisan Medina kepada pondok-pondok. Mudah-mudahan tidak berlanjut. Kalau memang berlanjut, tapi Allah mudah-mudahan mereka tidak sebagai gantinya. Undur malkona dulu, kemudian undur makilah ilmunya diteruskan. Tapi kalau periode Mesir, undur makilah dulu, ilmunya dulu, gurunya nomor 2. Walaupun Jawa pun tak tahu pada gurunya itu, karena tidak senang pada gurunya. Alhamdulillah, kalau yang Belanda itu periode luar Islam, hanya ilmunya saja. Itu yang diwakili oleh sekolah buatan Belanda tahun 1900 dulu dilakukan pada guru. Jadi dada sudah ini tidak diisi pendidikan, hanya ini saja. Memang di Quran ada, yang madrasah ada, tapi doanya Nabi Ibrahim, Rabbana wab'ath fihim rasulan yatlu ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim nomor 2. Tapi ayat yang lain, laqad manna Allahu 'alal fihim rasulan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim dulu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah ditaruh di belakang. Tidak hanya semuanya. Ini jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala atas permintaannya Nabi Ibrahim. Ini wa yu'allimul kitaba wal hikmah dulu, kemudian wa yuzakkihim tahun nomor 2 dijawab Allah dengan 3 ayat, wa yuzakkihim dulu wa yu'allimul kitaba wal hikmah taruh di belakang. Alhamdulillah dijadiin juga. Para hadirin sekalian yang terhormat. Hadirin sekalian yang terhormat, ya mudah-mudahan kita mendapat pahala yang banyak itu. Pertama-tama yang paling penting itu bukan wiridnya, yang penting, bukan banyaknya wirid yang paling penting. Yang paling penting itu martabat. Dengan martabat, karena martabat Tijani kalau sudah berjemaah bulan 2 Al-Fatihah nilainya 500. Karena martabat Tijani kalau membaca salawat Fatih jam 2 sampai sudah 2 malam cukup, ada 1 kali nilainya sama 500 karena martabat. Untuk menghasilkan martabat itu, kalau kita ya ada martabat karena tirakat dulu, ada martabat karena ditirakat tidak sengaja seperti Nabi Yusuf dapat martabat terus, ada yang didirakati oleh mbah buyut-buyut dulu, itu mudah-mudahan itu saya pasti ya udah didirakati. Kalau bertapar, karena saya dulu dan bertapar tahu yang dimana 20 tahun yang dari tadi anak cucu minta pada Allah supaya munculnya anak cucu yang dimaafkan, bukan yang ada, bukan yang soleh. Jadi jarang mengaji. Kalau seperti saya sudah berserangan relasi, imam tirakat, imam didirakati, mungkin didirakatkan. Imam yang tak kampung ini, kampung yang kita kampung beresek. Karena nampung beresek martabatnya baca 1 kali sama dengan baca 500. Syaratnya dibacanya tutulail, malam tutulail. Jadi kalau 1 kali, kalau 2 kali ya 1000.
Kalau 10 kali sama dengan baca 5.000. Ini kata-katanya maka menyesek berlipat. Ini yang mana di dalam masalah ini jangan minta martabat itu, jangan minta. Hanya ini bisa jangan dikeluarkan. Saya minta martabat ini, jangan di dalam ini begini ini baca sudah. Dia langsung so apa? Ada orang menghadap kepada Allah dan salam yang dikirimkan kepada saya, sampaikan salam saya kepada Fauzan. Orang menghadap Allah kalau dengan perasaan minta itu mudah. Kalau menghadap kepada Allah dengan perasaan takut itu anak kecil. Kalau menghadap kepada Allah dengan perasaan cinta itu sifatnya orang wali. Sampaikan pada Fauzan. Dengan perasaan cinta, kalau kita tidak minta kami memberi. Kalau orang minta palsu, cinta bohong. Saya sama cinta kau pernah minta uang yang memberi. Saya sama kita udah minta apa? Kamu jangan minta bulan dan bintang. Kita pada Allah, kita Rasul bersama menjadi bukan minta memberi. Baca sekalian yang banyak di sana tahu sendiri. Mampunya terima martabat ini tidak tahu sendiri. Jangan diberi sekaligus. Walaupun nanti minta makan umur 3 bulan dan diberi kurma, baik mampu baik. Tapi kalau masih umur sebulan, baru naik diberi kurma kita. Anaknya nangis minta makan, jangan. Orang tua yang tahu jangan beri. Kalau nggak diberi ibunya dulu terakhir baru dimasukkan. Siapa juga begitu. Ini di sini jangan kayak di sini. Jangan dulu, jangan diberi dulu masih belum kuat. Terima kabar ini belum kuat, berikan begini saja. Jadi orang tanda orang kita satu, kalau kumpul dengan kasih tidak ada turunnya, tidak ada bosannya. Kumpul dengan kekasih tidak ada bosannya. Kan ini kalau sujud pada dikenal jangan sebentar yang lama. Tidak kan begitu. Sedikitnya 3 kali ya. Subhanallah 3 kali. Kalau tidak begitu, apa? Menunjukkan cintanya pada Allah. Lebih lama lebih baik. Kalau ada bosannya kumpul dengan kekasih. Itu satu. Nomor 2 kepada kasih itu memberi tidak minta. Insya Allah dengan jalan ini tambah dekat kepada Rasulullah SAW dan dekat ke Sidi Syahmad bin Muhammad Al-Tijani. Amin ya rabbal alamin. Allah maksurna fi zumrat al-Tijani wa min dana bil fadl al-awliya al-hikmani bijahi habibika Sayyidina Muhammad Mustafa al-Adinani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.